Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lady Ulfina Butu dari kelas Ilmu Politik BMKTM 2021. Di sini saya akan menjelaskan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu menilai kinerja saya sendiri sebagai mahasiswa dengan tolak ukur kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, dan kerjasama. Namun sebelum jauh menjelaskan, alangkah baiknya apabila kita mengetahui apa yang dimaksud dengan menilai kinerja. Nah, menilai kinerja itu adalah proses evaluasi dan pengukuran bagaimana atau seberapa efektif seseorang, individu atau kelompok dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dari sini saya akan menilai kinerja saya sebagai mahasiswa melalui tolak ukur yang telah dijelaskan, yaitu melalui kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, dan kerjasama. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu bagaimana kinerja saya sebagai mahasiswa ditinjau dari tolak ukur kualitas. Nah, berbicara tentang kualitas mahasiswa itu merujuk pada tingkat keunggulan atau nilai dari aspek-aspek yang terkait dengan peran dan tanggung jawab sebagai mahasiswa. Misalnya, contoh yang bisa saya jelaskan yaitu seperti bagaimana di mata kuliah yang saya program nilai-nilai saya cukup memuaskan bagi saya, dan juga keaktifan saya dalam perkuliahan boleh dikata dalam satu semester juga saya tidak pernah alpa kecuali sakit. Nah, itu contoh yang bisa saya jelaskan atau salah satu contoh yang bisa saya sampaikan. Nah, yang kedua yang akan saya jelaskan adalah bagaimana kinerja saya sebagai mahasiswa ditinjau dari tolak ukur kuantitas. Nah, berbicara tentang kuantitas mahasiswa jelas merujuk pada jumlah atau volume aktivitas akademik yang saya lakukan sebagai mahasiswa. Misalnya dilihat dari jumlah SKS yang saya ambil, artinya seberapa banyak mata kuliah yang saya ambil dalam satu semester, dan seperti kenyataannya saya mengambil paling banyak 8 mata kuliah dengan jumlah 24 SKS, dan itu adalah jumlah mata kuliah yang maksimal yang bisa saya ambil selama kuliah dari semester 1 sampai sekarang semester 6. Itu sudah tidak bisa ditambah lagi. Dan juga bisa dilihat dari kehadiran saya atau frekuensi kehadiran dalam perkuliahan. Seperti kenyataannya saya tidak pernah alpa dalam perkuliahan secara disengaja, tapi saya pernah izin sakit. Nah, kecuali di semester 6 ini saya izin sakit selama 1 bulan, dan puji Tuhan sebagai dosen, sebagian dosen mau memberikan saya kebijakan dengan mengizinkan saya melakukan perkuliahan secara online melalui tugas individu setiap pertemuan untuk menggantikan kehadiran saya. Nah, itu mungkin contoh yang bisa saya jelaskan. Dan berbicara tentang kinerja saya dari tolak ukur kuantitas cukup baik, dilihat dari nilai-nilai saya yang menurut saya cukup baik. Nah, yang ketiga, bagaimana kinerja saya sebagai mahasiswa ditinjau dari tolak ukur ketepatan waktu. Nah, berbicara tentang ketepatan waktu, saya dalam mengumpulkan tugas dari semester 1 sampai sekarang, saya rasa tepat waktu, kecuali di semester ini ada beberapa tugas yang agak lambat saya kerjakan karena berhalangan sakit, dan ketepatan waktu dalam mengikuti perkuliahan saya rasa juga kebanyakan tepat waktu. Namun terkadang ada kalanya saya terlambat karena dari semester 1 sampai semester 5 saya naik ojek online ke kampus, dan terkadang ojek online lambat datang sehingga menyebabkan saya terlambat. Nah, itu contoh yang bisa saya berikan. Nah, yang keempat, bagaimana kinerja saya sebagai mahasiswa ditinjau dari tolak ukur kerjasama. Nah, kerjasama itu penting dalam berbagai konteks seperti tugas kelompok, proyek penelitian, kegiatan organisasi, dan berbagai aktivitas kampus. Nah, saya ambil satu contoh yaitu tugas kelompok, yaitu mengalokasikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing anggota kelompok. Seperti saya, kebanyakan tugas kelompok
Yang mengedit itu saya sendiri, baik itu Word dan PPT-nya, karena kebetulan saya punya laptop, dan untuk tugas mencari materinya saya serahkan kepada rekan-rekan kelompok saya. Baik, itu contoh yang bisa saya berikan atau sampaikan, dan sekian penjelasan yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.